Halo, apa kabar pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada. Berjumpa lagi dalam program TVR 17 bersama saya Alfat Rizky. Dan tepat pukul 17 waktu Indonesia Barat kami hadirkan kepada Anda sejumlah informasi paling baru dan menarik seputar kinerja dan kegiatan DPR RI yang telah disajikan oleh redaksi TVR Parlemen. Pemirsa TVR Parlemen, inilah TVR 17 selengkapnya. Pemirsa, pasca banjir Sumatera, Komisi 5 DPR RI mendorong pemerintah mempercepat penyediaan hunian tetap dengan memanfaatkan lahan negara dan program perumahan bagi korban terdampak. Pasca banjir yang melanda Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, ribuan korban masih bertahan di posko-posko pengungsian. Dalam rapat Satgas Pemulihan Pasca Bencana DPR RI bersama pemerintah yang digelar di Aceh beberapa waktu lalu, Wakil Ketua Komisi 5 DPR RI Andi Iwan Aras mendorong percepatan penyediaan hunian tetap bagi korban banjir di ketiga provinsi tersebut. Andi Iwan Aras mendorong pemerintah memanfaatkan lahan milik negara maupun BUMN untuk merelokasi warga yang terdampak banjir ke tempat yang lebih aman. Sementara itu, ia mendorong pemerintah memanfaatkan berbagai program bantuan seperti bedah rumah, bantuan stimulan perumahan swadaya, hingga program rumah tidak layak huni bagi warga yang mengalami kerusakan rumah ringan hingga sedang. Kemudian menyangkut masalah relokasi lahan untuk huntap, kita berharap bahwa tadi di sini kita berharap dari tanah pemerintah, dari BUMN mungkin bisa, dari PTPN bisa memberikan lahan, kemudian untuk pelaksanakannya bisa dilaksanakan oleh Menteri Perumahan melalui pembangunan rumah-rumah tetap tadi, ataupun juga bagi rumah-rumah yang rusaknya tidak terlalu rusak, kita di Kementerian Perumahan ada yang namanya bedah rumah atau BSPS, bantuan ataupun mungkin seperti yang di Kementerian Sosial itu rutilahu dan lain sebagainya. Dalam rapat tersebut, Andi Iwan Aras juga meminta BMKG terus memberikan peringatan dini untuk meminimalisir dampak bencana susulan. Ia juga mengingatkan kementerian dan lembaga terkait untuk melakukan mitigasi bencana secara menyeluruh, terutama dengan membenahi kerusakan lingkungan di daerah hulu yang selama ini menjadi salah satu penyebab utama banjir. Adila Febianto, TVR Parlemen melaporkan. Menanggapi polemik bahan baku air minum dalam kemasan, Komisi 7 DPR RI meminta produsen memberikan informasi bahan baku secara transparan serta siap ditindak sesuai hukum jika terbukti melanggar. Menanggapi polemik bahan baku air minum dalam kemasan, Komisi 7 DPR RI meminta produsen AMDK memberikan informasi produknya secara transparan. Dalam promosi publiknya, sejumlah produsen AMDK mengklaim produk air minum tersebut bersumber dari pegunungan, namun kenyataannya bersumber dari air tanah dalam. Ketua Komisi 7 DPR RI Saleh Partaunan Daulay mengatakan, sebagai produk yang dikonsumsi langsung oleh masyarakat, produsen AMDK harus memberikan kepastian dan transparansi terkait bahan baku yang digunakan. Ia meminta produsen AMDK tidak membohongi publik melalui iklan produk yang ditampilkan. Menurutnya, perusahaan yang memberikan informasi produk yang tidak sesuai bisa diusut dan ditindak sesuai hukum yang berlaku. Kami juga ingin ada pengakuan, ini ada kebohongan nggak dalam iklan-iklan. Kalau ada kebohongan, kebohongannya di mana? Contoh ya, mohon maaf, karena kenapa air mineral Aqua yang jadi contoh, karena memang itu yang sempat di awal menjadi pemicu ini. Katanya kan dari gunung, tapi faktanya dari sumber yang disedot pakai air tanah. Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Evita Nursanti menekankan produsen AMDK harus menjalankan aturan-aturan yang telah ditetapkan. Ia meminta seluruh perusahaan melakukan klarifikasi atas standarisasi produk AMDK untuk menghentikan simpang siur terkait bahan baku air minum yang diproduksi masing-masing perusahaan. Karena kan undang-undangnya udah ada ya Pak Dirjen ya, dari ESDM ya, sumber daya air yang bisa dipergunakan dan lain-lain persyaratannya. Nah ini kita juga ingin tahu dari pelaku usaha AMDK ini secara rinci itu dari mana sih sumber daya airnya yang dipergunakan selama ini. Ferdian dan Kristio, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, Satgas Pemulihan Pasca Bencana DPR RI dan pemerintah menyepakati percepatan pemulihan bencana di Sumatera melalui penanganan terintegrasi nasional dengan koordinasi lintas kementerian agar lebih efektif dan tidak tumpang tindih.
Satuan Tugas Pemulihan Pasca Bencana DPR RI bersama pemerintah menyepakati percepatan pemulihan bencana di Aceh melalui penanganan terintegrasi berskala nasional. Kesepakatan ini menekankan pentingnya koordinasi lintas kementerian dan lembaga dengan pembagian tugas yang jelas agar tidak terjadi tumpang tindih dalam pelaksanaan di lapangan. Kesepakatan tersebut disampaikan Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad usai rapat koordinasi Satgas Pemulihan Pasca Bencana DPR RI bersama pemerintah pusat dan daerah di Provinsi Aceh. Rapat ini melibatkan sejumlah kementerian terkait, BPBD, PLN, Telkomsel, Gubernur Aceh, dan para kepala daerah terdampak. Menurut Sufmi Dasko, penanganan terpadu dengan koordinasi intensif akan mempercepat pemulihan pasca bencana, terutama untuk wilayah yang memerlukan penanganan khusus, baik dari sisi infrastruktur maupun layanan dasar masyarakat. Bahwa rapat koordinasi hari ini antara DPR, pemerintah, kemudian pemerintah provinsi dan kabupaten kota terutama yang terdampak di Aceh, kita sepakat bahwa akan melakukan penanganan pemulihan pasca bencana ini dengan melakukan koordinasi yang intens dan terintegrasi, sehingga penanganan dengan skala nasional bisa membuat percepatan pemulihan bencana. Sufmi Dasko juga menegaskan, DPR RI siap mendukung penyerapan anggaran tahun 2026 untuk penanganan bencana. Menurutnya, alokasi anggaran pada kementerian terkait seperti pekerjaan umum, sosial, dan perhubungan dapat dimaksimalkan untuk mempercepat pemulihan di daerah terdampak. Dari Aceh, Tim Liputan TVR Parlemen melaporkan. Di tengah percepatan transformasi digital nasional, pemerataan akses internet menjadi isu strategis yang menentukan kualitas hidup masyarakat di seluruh wilayah Indonesia. Dan pemirsa, informasi selengkapnya jangan kemana-mana, tetaplah di TVR 17. Selamat datang di Biro Pemberitaan Parlemen. Anda memasuki kawasan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi atau WBK dan wilayah birokrasi bersih dan melayani atau WBBM. Biro Pemberitaan Parlemen berkomitmen penuh untuk mewujudkan wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani. Komitmen kami, pejabat dan jajaran memiliki komitmen tinggi untuk mewujudkan WBK dan WBBM melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Kedua, bebas dari korupsi dengan terwujudnya wilayah bebas korupsi atau WBK, yang artinya bebas dari KKN, gratifikasi dan dari segala bentuk pungutan liar atau pungli. Terakhir, pelayanan prima dengan terwujudnya wilayah birokrasi bersih melayani, yaitu dengan meningkatnya kualitas pelayanan publik dan tercapainya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan. Kembali di TVR 17, ketersediaan akses internet tidak lagi sekedar penunjang aktivitas, melainkan telah menjadi kebutuhan dasar dalam pendukung pendidikan, pelayanan publik, serta penguatan ekonomi masyarakat, khususnya di daerah-daerah yang selama ini belum terlayani secara optimal. Dalam kerangka tersebut, DPR RI melalui Komisi 1 menjadikan pemerataan infrastruktur telekomunikasi sebagai agenda strategis dengan menegaskan kehadiran negara di wilayah-wilayah non-komersial, serta mendorong sinergi berkelanjutan antara pemerintah, sektor swasta, dan juga masyarakat. Pemirsa, simak liputan mendalam yang telah dikemas oleh tim redaksi TVR Parlemen dalam segmen editorial Parlemen berikut ini. Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi Kementerian Komunikasi dan Digital atau Baktikom Digi mengakui masih ada 2.121 desa di Indonesia yang blank spot atau belum kebagian akses internet. Salah satu infrastruktur internet yang disediakan Baktikom Digi adalah Satelit Republik Indonesia 1 atau Satria 1. Hingga 7 Desember 2025, Satria 1 sudah menghubungkan 30.017 titik layanan publik di seluruh Indonesia, termasuk sekolah, puskesmas, fasilitas pemerintahan, dan titik pertahanan keamanan dengan kecepatan internet hingga 10 Mbps per lokasi.
Komisi 1 DPR RI menegaskan pentingnya pemerataan akses internet di seluruh Indonesia, termasuk di wilayah-wilayah yang dianggap tidak menguntungkan secara komersial bagi provider swasta. Kesenjangan akses internet bukan hanya menghambat interaksi digital masyarakat, termasuk mendapatkan informasi-informasi terbaru, tapi juga kualitas pendidikan bagi generasi muda. Pembangunan infrastruktur digital dengan pengadaan BTS, fiber optik, dan jaringan pendukung seperti Satria 1 di wilayah 3T dan wilayah timur Indonesia harus menjadi prioritas pemerintah melalui program Bakti Komdiji, agar masyarakat di wilayah tersebut juga ikut merasakan transformasi dan kemajuan digital secara penuh. Masyarakat di daerah 3T memiliki kesempatan yang sama seperti masyarakat perkotaan untuk melakukan kegiatan dan interaksi secara daring lintas wilayah, bahkan lintas negara atau internasional. Akses jaringan komunikasi dan internet yang stabil akan membuka peluang ekonomi yang lebih banyak dan memperluas jangkauan layanan publik, sehingga meningkatkan kualitas hidup masyarakat di daerah. Infrastruktur digital ini selain daerah 3T, juga masih ada beberapa daerah yang juga memerlukan sentuhan bakti, karena secara komersial memang tidak memungkinkan atau secara geografis kondisinya sulit. Ke depan nanti setelah infrastruktur ini selesai, yang backbone-nya sudah selesai, dilanjutkan dengan infrastruktur yang masuk langsung ke pengguna-pengguna ya, di puskesmas, di sekolah, di kelurahan-kelurahan atau di kelompok-kelompok tani. Nah, sehingga nanti pemanfaatan infrastruktur yang ada ini bisa maksimal. Contoh misalnya kita ingin belajar sesuatu mengenai misalnya beasiswa di Harvard University misalnya di Amerika, kita bisa lakukan di NTT ini. Tapi kalau kita lemot bagaimana bisa ngafir dengan orang yang di Jawa, mereka dapat akses internet sehingga bisa mengadakan misalnya kuliah secara online ke luar negeri. Dengan adanya internet ini didukung oleh Bakti, sehingga tidak lagi Indonesia menjadi daerah yang ada yang maju, ada yang terdepan, ada yang terbelakang. Insya Allah semua menjadi 3T, terdepan, termaju, dan tersejahtera di seluruh Indonesia Raya. Pemerataan akses internet harus diiringi kolaborasi dan sinergi seluruh pihak, baik pemerintah pusat dan pemerintah daerah, pihak swasta dan masyarakat, karena kebutuhan internet di berbagai aspek semakin penting, termasuk di wilayah 3T. Bahkan dalam proses pembelajaran tingkat dasar sampai tinggi membutuhkan dukungan internet. Tanpa jaringan internet yang stabil dan memadai, proses pembelajaran di wilayah 3T dan wilayah timur Indonesia dikhawatirkan semakin tertinggal. Penguatan infrastruktur telekomunikasi tetap menjadi agenda prioritas Komisi 1 DPR RI, sehingga pemanfaatan teknologi dirasakan secara merata oleh seluruh masyarakat Indonesia. Sementara itu, masyarakat diajak memanfaatkan fasilitas internet yang disediakan pemerintah untuk kemajuan masyarakat dan mendukung tujuan pembangunan digital nasional. Program-program pemerintah ini bisa sinergi untuk memastikan tidak ada lagi yang blank spot di kawasan Sulawesi Selatan, termasuk yang 3T tadi. Karena 3T itu sudah ada visa, apalagi programnya Pak Presiden kita itu bagaimana supaya pembelajaran di Dikdasmen itu di beberapa sekolah itu sudah menggunakan smartboard. Kalau tidak ada internet, tidak mungkin orang bisa belajar tanpa internet. Oleh karena itu kita minta supaya ini betul-betul 100% no blank spot. Pemirsa, maraknya kasus keracunan yang diduga dari program makan bergizi gratis memicu keprihatinan publik. Komisi 9 DPR RI pun menegaskan komitmennya untuk memperkuat peran pengawasan terutama terhadap alur anggaran, kualitas distribusi hingga kepatuhan standar keamanan pangan dalam program MBG. Dan informasi selengkapnya usai jeda, tetaplah di TVR 17. Dengan cara mewakili dari daerah tertentu, terutama kebetulan saya dari Aceh dan juga orang tua dari Aceh. Kebetulan paman saya itu sudah selalu memberikan masukan, dan saya selalu melihat beliau sebagai figur yang saya lihat memang luar biasa gitu, memberikan pandangan-pandangan yang sudah berkecimpung di
dunia politik yang cukup lama. Yang pasti itu kan karena kemanusiaan. Ada inisiatif, mungkin kita bisa menyewa atau mencharter melalui udara. Saya bilang silakan kalau emang itu terbaik. Yang paling penting kita sudah berbuat. Nah, jadi saya langsung ambil inisiatif apa sembako atau apa yang bisa kita melalui pihak udara, dan itu juga tidak terlalu besar ya, cuman paling kita 1 ton 100 kali ya, karena maksimal kapasitas dari pesawat itu sendiri. Yang udah pasti kalau ke sana kan ada ciri khas Aceh itu ya kan, ada yang namanya pliu ya kan, sayur pliu gitu. Wah, itu luar biasa ya kan. Ya, di sana kan ada ayam tangkap ya kan, itu kan Aceh ya kan. Ada yang namanya lagi tuh seperti kalau dibilang di Aceh itu kemamah. Jadi ikan apa ya, ikan kayu lah kayak gitu sebenarnya gitu. Jadi tahan lama ya, pakai nasi putih aja kering-kering gitu ya kan. Waduh. Kembali di TVR 17, penguatan pengawasan MBG dinilai penting sebagai langkah mitigasi agar potensi keracunan dapat dicegah sejak dini dan juga memastikan setiap rupiah anggaran negara benar-benar memberikan manfaat kesehatan bagi masyarakat, bukan justru menimbulkan resiko baru. Lantas bagaimana catatan Komisi 9 DPR RI untuk keberlanjutan program MBG ini? Berikut laporan rekan kami Vincent Aldi dari Gedung DPR RI Senayan, Jakarta. Silakan Vincent. Baik pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada, saat ini saya sedang berada di dalam ruang rapat Komisi 9 DPR RI. Dan seperti yang kita ketahui bahwa MBG merupakan program prioritas nasional yang saat ini telah digembleng oleh pemerintah, dan disayangkan pemirsa dari sejak awal pelaksanaannya hingga kini masih sering terjadi racunan massal. Sementara itu pemirsa, anggaran dari Badan Gizi Nasional juga meningkat menjadi 268 triliun, artinya juga meningkat 50 triliun rupiah pemirsa. Lantas bagaimana dari kenaikan anggaran ini, apakah nanti selaras dengan kualitas yang akan diberikan pada MBG ini? Dan untuk bahasnya telah bergabung bersama saya salah satu dari anggota Komisi 9 DPR RI, yaitu Bapak Nur Hadi dari daerah pemilihan Jatim 6. Bapak, bagaimana Pak evaluasi dari MBG terakhir ini Pak? Ya, hari ini kami Komisi 9 DPR RI mengadakan rapat dengan Badan Gizi Nasional dengan tujuan untuk mengevaluasi ya sebulan terakhir kaitannya program makan bergizi gratis ini berjalan. Dan tadi ada beberapa hal penting yang kami evaluasi, kami kritisi, dan juga kami kasih masukan ya dari hasil paparan atau presentasi laporan dari Pak Dadan selaku Kepala BGN. Ya. Pak, terkait apakah nanti DPR juga akan mendorong audit nasional terhadap dapur dan juga mitra penyedia dari MBG sendiri, Pak? Iya, tentu ya. Dengan di 2025 ini total ada anggaran 71 triliun dan tadi laporan dari BGN sudah terserap 61,2%. Artinya sesuai dengan rencana awal ini sepertinya sampai akhir Desember tahun ini sepertinya bisa penyerapan di atas 90% ya. Namun penyerapan yang bagus itu tentu harus diimbangi dengan laporan pertanggungjawaban penyerapan itu agar tidak terjadi masalah hukum di kemudian hari ya. Apakah itu dari anggaran yang di sisi ini ya untuk ditransfer ke masing-masing yayasan itu ya, mulai dari untuk isinya ompreng atau trefoodnya itu, kemudian juga untuk anggaran operasional lain ya, seperti nilai 3.000 rupiahnya itu apakah benar-benar diberikan sesuai haknya masing-masing kepada para relawan. Nah, ini perlu juga diaudit, termasuk juga hari ini saya kritisi kaitannya dengan rencana pengadaan 30.000 laptop ya, yang informasi yang saya dapatkan ini pengadaannya ini tidak melalui lelang ya.
informasi yang saya dapatkan. Tapi tadi sudah dijawab oleh Pak Dadan bahwa mereka patuh mengikuti aturan yang ada. Pak, izin Pak, terkait dengan nantinya apakah perlu dengan kasus-kasus yang ada dan mengamankan dari anggaran itu, apakah nanti DPR juga perlu merevisi dari regulasi yang ada atau menambahkan malah peraturan baru untuk MBG? Anggota DPR khususnya yang kami di Komisi 9, kita akan memaksimalkan fungsi kita sebagai fungsi pengawasan ya, sekaligus juga fungsi anggaran di sini. Kalau aturannya sudah, saya kira sudah jelas ya, dan Perpresnya juga sudah terbit kaitannya makan bergizi gratis ini, tinggal kita kawal saja ya. Kalau sama-sama ini taat aturan ya, patuhi aturan yang ada, saya kira ke depan selain manfaat ke masyarakat khususnya untuk generasi penerus kita ini makin bagus, tentu juga kita nggak perlu khawatir karena apa, nggak akan ada masalah hukum yang terjadi karena semua ikuti aturan, kecuali memang ada, ya mohon maaf tanda kutip, ada oknum-oknum tertentu yang memanfaatkan celah ya, sehingga dia mendapatkan keuntungan untuk dirinya sendiri. Pak Nur Hadi, izin terakhir Pak, bagaimana nanti juga buat mengawal dari transparansi dan juga tidak terjadi penyimpangan di tingkat daerah maupun sekolah-sekolah? Ya, tentunya selain dari BPK yang memang menjadi tugas dan kewajibannya untuk mengaudit kementerian-kementerian termasuk lembaga yang sedang melaksanakan program makan bergizi gratis ini, yaitu BGN, kita secara periodik ya selalu aktif memanggil BGN untuk melaporkan kaitannya penyerapan anggaran. Sekaligus kita juga korelasikan dengan laporan dari masyarakat ya, bagaimana perjalanan program makan bergizi gratis ini benar-benar secara akuntabel itu terlaksana dengan baik atau enggak ya, termasuk dengan bagaimana mitra dapur ini tidak menyalahgunakan wewenang ya, karena saya lihat kalau beberapa kali saya sidak ke dapur ini, yang mendatangkan supplier ini kan mitra dapur tuh. Nah, ada beberapa laporan yang sebenarnya anggarannya itu 10.000 ya dari isinya Trefood itu, tapi ada yang hanya mereka ini menganggarkan sekitar 7.000, 8.000 lah, ini kan nggak boleh ya. Ya ini makanya tadi kita sampaikan juga ke BGN, bagaimana kalau ada dapur yang menyalahi aturan seperti ini. Kita ada laporan masyarakat dan BGN harus bergerak cepat melakukan teguran, bahkan sanksi kalau perlu, agar dapur itu agar menjadi efek jerah ya, tidak melanggar aturan yang ada. Ya. Terima kasih banyak Pak Nur Hadi. Selamat bertugas kembali. Baik pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada, demikianlah wawancara saya dengan salah satu anggota Komisi 9 DPR RI, yaitu Bapak Nur Hadi. Terima kasih atas perhatian Anda dan saya kembalikan ke rekan saya di studio. Baik, terima kasih rekan Vincent, dan selanjutnya pemirsa, apa saja yang menjadi sorotan di media online nasional pada hari ini? Usai jeda tetaplah di TVR 17. Bahwa saya demi Allah, saya bersumpah dan seadil-adilnya periode keanggotaan DPR RI hingga saat ini, yaitu terdapat 126 undang-undang yang telah selesai dibahas DPR RI. Terima kasih rekan Elisa dan juga Danina. Pemirsa,
Kembali di TVR 17, pemirsa, kali ini kita masuk ke segmen media online nasional. Mari kita simak isu apa saja yang menjadi sorotan media serta tanggapan dari sejumlah anggota Dewan. Bersama rekan kami Rini Reski, silakan Rini. Baik, terima kasih rekan Alfat dan selamat sore pemirsa. Kita masuk ke segmen media online nasional. Berita pertama yang menjadi headline di media online nasional pada sore hari ini yaitu mengenai jaga kepercayaan publik. Di sini Anies Biarwati meminta kasus DSI diselesaikan secara bertanggung jawab. Kita lihat pemirsa ke layar kaca. Baik. Di sini tentunya pembahasan pada sore hari ini di beberapa media sosial, tentunya menjaga kepercayaan publik merupakan fondasi utama dalam penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan juga berintegritas. Dan di sini anggota Komisi 11 DPR RI yaitu Anies Biarwati menegaskan bahwa penanganan kasus dana syariah Indonesia harus dilakukan secara transparan, objektif dan juga bertanggung jawab. Tentunya proses hukum yang jelas dan juga terbuka bukan hanya soal menegakkan aturan, tetapi juga memastikan masyarakat tidak kehilangan rasa percaya terhadap institusi negara yang seharusnya menjadi pelindung kepentingan publik. Penyelesaian kasus dana syariah Indonesia tidak boleh berlarut-larut pemirsa, dan harus mengedepankan prinsip keadilan dan juga akuntabilitas. Dan di sini, DPR RI akan terus mengawal proses ini agar berjalan sesuai koridor hukum, tanpa intervensi kepentingan tertentu, dan juga dengan penyelesaian yang profesional dan berintegritas, diharapkan kepercayaan publik dapat dipulihkan, sekaligus menjadi pelajaran penting bagi penguatan tata kelola pemerintahan ke depannya. Kita beralih ke berita selanjutnya yang juga menjadi headline di media online nasional pada sore hari ini, yaitu mengenai pemulihan pasca bencana terhambat. Dan di sini DPR RI minta pemerintah segera putuskan status kayu gelondongan. Kita lihat kembali ke layar kaca. Baik, pemulihan pasca bencana di sejumlah daerah dinilai masih berjalan lambat. Akibat belum adanya kejelasan kebijakan terkait pemanfaatan kayu gelondongan, DPR RI menilai ketidakpastian status kayu hasil bencana justru menjadi hambatan serius dalam proses rehabilitasi dan juga rekonstruksi, khususnya untuk perbaikan rumah warga dan juga fasilitas umum pemirsa. Dan di sini pemerintah diminta segera mengambil keputusan tegas dan juga berpihak pada kepentingan masyarakat terdampak agar proses pemulihan dapat berjalan lebih cepat dan juga efektif. Tentunya penetapan status kayu gelondongan harus dilakukan secara bertanggung jawab dengan tetap memperhatikan aspek hukum, lingkungan dan juga keberlanjutan. Kejelasan regulasi dinilai penting agar pemerintah daerah tidak ragu bertindak di lapangan dan juga masyarakat dapat segera merasakan manfaatnya. Dan pemirsa, tentunya dengan langkah cepat dan juga kebijakan yang jelas, DPR RI berharap pemulihan pasca bencana tidak lagi terhambat serta mampu mengembalikan kehidupan warga ke kondisi yang lebih aman dan juga layak. Baik, itu tadi headline di media online pada hari ini yang saya sampaikan terkait dengan kepercayaan publik. Anies Biarwati minta kasus DSI diselesaikan secara bertanggung jawab serta pemulihan pasca bencana terhambat. Dan di sini DPR RI meminta pemerintah segera putuskan status kayu gelondongan. Sekian dari saya Rini Reski, kembali ke rekan Alfa. Terima kasih, selamat sore dan sampai jumpa. Baik, terima kasih rekan Rini yang telah menyampaikan sejumlah update sorotan dari media online nasional pada hari ini. Pemirsa, segmen media online tadi sekaligus menutup program TVR 17 edisi sore hari ini. Saya Alfat Rizky beserta seluruh kru TVR Parlemen yang bertugas mengucapkan terima kasih dan pamit undur diri dari hadapan Anda. TVR Parlemen, referensi Indonesia. Bahwa saya
bahwa saya